Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mapel IPA tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Hewan bergerak secara aktif, sedangkan tumbuhan bergerak secara pasif. Gerak pada hewan itu dipengaruhi bentuk tubuh, berat tubuh, kaki, dan habitatnya. Berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 3, yaitu gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan sistem gerak hewan dalam air. Jadi kerapatan air itu lebih besar daripada kerapatan di udara, sehingga gaya angkat air lebih besar daripada gaya angkat di udara. Ini menimbulkan hewan yang hidup di air memiliki massa jenis lebih kecil dibandingkan dengan lingkungannya. Ikan dapat melayang di air dengan mengeluarkan sedikit energi bandingkan ketika manusia berenang. Jadi kalau manusia berenang, energi yang dikeluarkan sangat banyak, kita lebih cepat lelah. Tapi kalau ikan karena memiliki massa jenis lebih kecil, dia bisa menerjang arus air. Ciri-ciri hewan yang memudahkan untuk bergerak di air. Pertama, bentuk tubuh yang aerodinamis. Jadi aerodinamis ini dia mengurangi hambatan saat bergerak di dalam air. Memiliki ekor dan sirip yang lebar sehingga mendorong gerakan ikan dalam air. Memiliki sirip tambahan mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Terus yang keempat, memiliki gelembung renang, bisa mengeluarkan gas dan mengatur gerakan vertikal. Vertikal itu naik turun. Sistem gerak hewan di darat. Jadi hewan di darat ini memiliki otot tulang yang kuat untuk mengatasi inersia. Inersia itu kecenderungan hewan diam dan menyimpan energi sehingga bisa melakukan berbagai aktivitas. Kecepatan hewan di darat berbeda-beda tergantung pada struktur tulang dan otot yang dimiliki. Contohnya ada kerbau. Kerbau ini memiliki tubuh yang besar. Dia inersia bergerak. Berarti karena tubuh yang besar, dia memiliki kecenderungan diam untuk bergerak. Jadi menyebabkan bergerak lamban. Beda dengan kijang. Sistem gerak hewan di udara. Gerak hewan di udara ini dengan sayap, mengepakkan sayap sehingga tubuh memiliki gaya angkat ke atas yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Prinsip cara kerja burung ini diterapkan juga dalam pesawat terbang, yaitu bentuk airfoil. Sistem gerak pada tumbuhan. Ada gerak esionom, ini dibagi menjadi tropisme, taksis, dan nasti. Terus tropisme. Tropisme adalah gerakan dari sebagian tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Yaitu ada fototropisme, gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Terus ada geotropisme, gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Terus ada hidrotropisme, gerakan bagian tumbuhan menuju ke arah yang basah atau yang berair. Ada kemotropisme, gerakan bagian tumbuhan karena adanya rangsangan zat kimia. Terus yang terakhir ada tikmotropisme, gerakan dari bagian tumbuhan akibat persingguhan. Contohnya sulur markisa yang membelit batang ataupun mentimun yang membelit batang lain, dan banyak contoh lainnya. Ada taksis. Taksis itu gerakan perpindahan tumbuhan karena adanya rangsangan yang diterima, atau berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan.
Yang pertama ada fototaksis, jadi ini gerak pindah tumbuhan karena adanya rangsangan matahari. Dia bergerak menuju matahari. Terus yang kedua ada kemotaksis, jadi berpindahnya karena adanya rangsangan senyawa kimia. Contohnya itu peristiwa sel sperma bertemu dengan sel telur. Terus yang selanjutnya ada nasti. Nasti ini adalah gerakan bagian tubuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi nasti ini terdiri dari termonasti, fotonasti, seismonasti, dan niktinasti. Kalau fotonasti itu berarti karena adanya rangsangan sinar matahari. Contohnya, bunga pukul 4 akan bermekar pada sore hari. Terus ada niktinasti, rangsangannya karena adanya cahaya gelap. Contohnya, daun tumbuhan turi, dia bakalan menutup dan membuka kembali pada pagi hari. Ketika malam dia bakalan menutup, ketika pagi hari dia bakalan membuka. Terus ada tikmonasti. Tikmonasti ini karena akibat persinggungan. Contohnya daun putri malu. Terus ada termonasti. Ini karena faktor suhu. Contohnya bunga tulip. Bunga tulip ini dia akan mekar hanya di musim semi atau suhu yang hangat. Bunga tulip itu berasal dari Belanda. Terus ada haptonasti. Ini karena adanya rangsangan dari luar. Contohnya tumbuhan kantong semar. Dia bakalan membuka ketika ada mangsa yang mendekat. Terus ada nasti kompleks. Jadi ini contohnya pada sel penjaga stomata. Sel penjaga stomata ini atau mulut daun, dia bakalan membuka dan menutup. Gerak endonom. Gerak endonom ini gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam. Nah, gerak endonom disebut juga dengan gerak otonom atau gerak spontan. Contohnya hydrilla verticillata. Terus ada pecahan polong-polong dan membentuknya kotak sporangium dan tumbuhan pada tumbuhan paku. Ini contohnya. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat, jaga